Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran fisika. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang pengukuran dan alat-alat ukur yang dapat digunakan di dalam fisika, ya. Nah, untuk pertama, apa sih pengukuran? Ya, apa yang dimaksud dengan pengukuran itu? Ya, pengukuran itu adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas yang biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Jadi, pengukuran itu ya, kita menentukan besaran, dimensi atau kapasitas suatu benda ya terhadap suatu standar atau suatu ukuran ya, satuan ukuran ya. Jadi kalau ada benda kita tentukan besarannya ya, mau panjangnya mau beratnya, yang jelas kita tentukan sebuah besarannya, itu dinamakan pengukuran ya. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan bahas tentang alat ukur besaran pokok ya. Kan yang tadi kan disebut pemberian besaran ya. Berarti ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di sini untuk alat yang digunakan pada besaran pokok ya. Kemarin besaran pokok ada 7, panjang, massa atau berat, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah molekul dan intensitas cahaya. Nah, dari 7 besaran pokok ini hanya satu besaran yang tidak bisa diukur secara langsung ya, atau tidak alat langsung yang bisa mengukurnya, yaitu jumlah molekul atau jumlah zat ya. Nah, untuk mengukur jumlah zat ini biasanya besarannya ditentukan oleh ya di sini ya. Untuk mengetahui jumlah zat terlebih dahulu diukur massa zat tersebut. Jadi ada beberapa proses yang bisa kita lakukan untuk mengukur jumlah molekul atau jumlah zat ya. Nah, selebihnya ada alat ukurnya ya. Nah, untuk materi hari ini saya akan hanya bahas 2 alat ukur saja, yaitu alat ukur panjang ya, karena alat ukur yang lainnya itu sering kalian temukan di kehidupan sehari-hari dan sering kalian gunakan ya. Nah, kalau ini itu tidak hanya beberapa orang saja yang menggunakan alat 2 ini, yaitu yang pertama adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong itu digunakan sebagai alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik, yaitu 0,01 cm. Nah, untuk gambarnya itu bentuknya seperti ini ya. Kalian pasti jarang melihat alat seperti ini ya, karena memang alat seperti ini hanya beberapa orang saja yang menggunakan. Nah, ini alat aslinya bentuknya seperti ini. Nah, kalau diaplikasikan ke dalam soal itu bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti kalau ada soal bentuknya seperti ini, berarti ini kalian disuruh menentukan hasil ukuran menggunakan jangka sorong. Nah, untuk jangka sorong itu ada 2 skala. Yang pertama adalah skala utama dan yang kedua adalah skala nonius. Nah, skala utama itu adalah angka yang ditulis di atas ya, nilai-nilai yang ditulis di atas ya, seperti itu 2, 3 dan 4 ya. Di situ ada 2, 3 dan 4 digambar dengan garis yang panjang. Nah, garis-garis yang kecil di sebelahnya itu adalah satuan desimalnya. Berarti 2, terus 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 dan seterusnya sampai sampai 3 ya, maaf ya. Nah, begitupun yang 3 untuk mendekati ke-4 berarti 31, 32, 33, 34, 35 dan seterusnya sampai 4. Nah, untuk skala nonius itu yang di bawah yang ditulis dari 0 sampai 10 itu. Nah, kalau untuk skala nonius satuannya 1 biasa ya, bukan desimal. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Nah, bagaimana cara mengukur jangka sorong ini? Cara membacanya ya. Jadi yang atas itu adalah skala utama. Nah, skala utama itu yang dinilai kita ambil ya. Jadi nanti skala utama yang kita ambil itu mana sih nilai yang diambil? Kita lihat dari skala noniusnya atau dari angka 0 itu dia mulainya di mana? Ya. Nah, kalau di atas, kalau dalam bentuk dalam gambar ini ya, berarti dia ada 2 terus ada 2,1 ya. Berarti nanti skala utamanya yang kita pakai adalah 2,1 atau yang garis yang merah tebal itu ya. Ya, nah, untuk menentukan skala nonius ya itu dimulai dari mana? Kalau untuk skala nonius itu diambil dari garis yang tegak yang segaris dengan skala utamanya. Jadi dari skala utama ke skala nonius itu membentuk garis lurus ya. Nah, seperti yang lain-lain kan tidak membentuk garis lurus tuh. Ya, di situ kalau yang digambar di sini kan ada terbentuk garis lurus. Nah, sekarang kita langsung masuk ke aplikasi dalam contoh soal. Nah, saya punya sebuah pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Nah, kalian disuruh menentukan hasil pengukurannya
Ya, dilihat di sini 10 sampai 11. Ya, nah karena di skala non-news ya dia dimulai dari angka 10 dan belum mendekat masih jauh ke angka 10,1, berarti nanti di sini ya skala utama yang kita pakai, yang kita gunakan adalah 10 cm ya, yang seperti gambar yang saya kotak merah di situ ya. Nah, di situ adalah skala utamanya. Nah, kalau skala non-newsnya kita ambil dari yang garis lurus dengan skala utama, seperti yang kotak warna kuning itu. Ya, jadi kita ambil 10 karena kenapa 10 cm? Karena dia belum mendekati angka yang berikutnya, dia belum nyampe ke angka berikutnya. Ya, belum nyampe ke garis berikutnya. Nah, kalau skala non-news kenapa ngambilnya 2? Kita hitung dari 0, itu di garis keberapa skala non-newsnya? Ya, yang di kotak kuning itu kita hitung dari 0 tuh garisnya. 0, 1, dan 2. Ya, berarti untuk skala utamanya adalah 10 cm, skala non-newsnya yaitu 2. Nah, kalau untuk skala non-news jangan lupa ya, kalian kalikan dengan 0,01 cm terlebih dahulu. Ya, jadi 2 dikali 0,01 cm. Lanjut. Nah, untuk hasil pengukurannya mudah, tinggal kalian jumlahkan aja. Ya, skala utama ditambah skala non-news. Ya, jadi untuk hasil pengukuran soal di atas hasilnya adalah 10,002 ya. Lanjut. Alat selanjutnya adalah micrometer skrup. Ya, micrometer skrup ini merupakan alat yang terdiri dari skrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kalau ada gambar di dalam soalnya adalah seperti ini ya, seperti gambar senter. Ya, di situ gagang senternya yang angka 01 0 sampai 4 itu adalah skala utamanya, yang 25, 30, 35 itu adalah skala non-newsnya. Nah, cara menentukannya sama, hampir mirip dengan jangka sorong tadi ya. Jadi kita ambil skala utamanya yang jadi dibatas antara skala utama dan skala non-news ya. Jadi di situ 0 ya, angkanya adalah di situ kan cuma ada garis atas, garis bawah ya. Jadi cara menentukannya adalah 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 dan seterusnya. Jika belum menyentuh garis selanjutnya, berarti kita ambil angka yang terakhir, sama seperti jangka sorong tadi ya. Jadi kalau di sini, kalau dalam gambar ini berarti skala utamanya adalah 4 dan skala non-newsnya yang tegak lurus yang segaris dengan skala utamanya, berarti di situ ada 30 ya. Berarti nanti naik ke atas tuh 31, 32, 33, 34 ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung aplikasikan ke dalam soal ya. Kalian disuruh menentukan hasil pengukuran dari gambar micrometer skrup berikut ya. Nah, di sini sama ya. Berarti di situ ada skala utamanya, ada skala non-newsnya. Nah, ini untuk lebih jelas lagi. Nah, untuk skala utama ya, yang saya lingkarkan kuning itu dia belum menyentuh ke angka berikutnya. Jadi yang kita ambil adalah angka 4. Dan untuk skala non-newsnya yang dengan segaris lurus itu adalah angka 30. Jadi cara menentukan jawabannya adalah seperti ini. Untuk skala utamanya adalah 4 mm. Untuk skala non-newsnya ya dikalikan dengan 0,01 tadi ya, berarti jadinya dikalikan dengan 0,1, berarti di situ hasilnya adalah 0,30 atau 0,3 sama. Hasilnya tinggal kalian jumlahkan antara skala utama dan skala non-newsnya. Hasilnya adalah 4,3 atau 4,30 mm. Nah, sekian pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi